Pernah tidak teman-teman merasakan kondisi di mana kita telah menentukan sebuah tujuan, menuliskan sebuah harapan, atau berangan-angan ingin menjadi orang yang sukses? Mempunyai rumah mewah, mobil, dan punya usaha di sana-sini. Atau bercita-cita ingin wisuda dengan mendapat predikat cum laude untuk membanggakan kedua orang tua, dan lain-lain. Tetapi nyatanya tidak ada usaha yang kita lakukan untuk menggapai impian itu. Timbul rasa takut ketika hendak melangkah atau mencoba untuk mewujudkan impian yang telah kita ancang. Merasa minder atau tidak percaya diri untuk mengikuti ajang kompetisi atau kepanitiaan misalnya. Tidak mau bergabung dalam suatu komunitas atau organisasi pengembangan diri dengan alasan terlalu banyak rapat, terlalu banyak kegiatan yang hanya akan membuat diri kita berada dalam kesibukan. Dan malahan cenderung melakukan aktivitas yang terlihat mudah, seperti berbaring sambil main handphone, berhura-hura dengan teman setiap harinya, dan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat justru menjadi hal yang nyaman buat kita. Jika teman-teman merasakan hal demikian, maka saat ini teman-teman sedang berada dan nyaman dengan zona nyaman. Zona nyaman terkadang membuat seseorang tidak sadar bahwa dirinya sedang berada dalam zona nyaman. Membuat seseorang melupakan apa yang menjadi tujuan hidupnya dan menjadikannya bersikap bodoh amat terhadap pencapaian orang lain. Sehingga berlama-lama dalam zona nyaman itu sangatlah tidak baik. Hanya akan membuat seseorang tersandra dalam waktu, sulit untuk berkembang, kualitas dirinya menjadi menurun, tidak mempunyai soft skill, kehilangan rasa percaya diri, dan lama-kelamaan potensi di dalam dirinya juga bakal tergilas oleh zaman. Solusinya tentu adalah keluar dari zona nyaman. Tetapi jangan salah memahami, bahwa keluar dari zona nyaman itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh main handphone lagi, berhappy-happy dengan teman, atau melakukan aktivitas mudah sebagaimana yang kita lakukan di dalam zona nyaman. Hanya saja kesemuanya itu perlu diatur dengan schedule pada waktu tertentu di saat semua tugas atau pekerjaan kita telah usai. Lalu gimana sih caranya kita untuk bisa keluar dari zona nyaman? Tentu setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk bisa keluar dari zona nyaman. Tidak semua tips itu akan cocok kepada setiap orang. Tetapi setidaknya di antara tips yang akan si Bella Channel bagikan ini dapat memberikan manfaat kepada satu atau dua orang ataupun lebih yang ingin keluar dari zona nyaman. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen merupakan langkah yang paling efektif untuk bisa keluar dari zona nyaman. Bukan hanya sekedar keluar daripada zona nyaman, tetapi untuk merubah perilaku yang negatif ke perilaku yang positif juga diperlukan adanya komitmen. Karena dengan komitmen akan menghadirkan tekad yang kuat. Tubuh kita pun juga bakal semangat untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Mental kita pun juga bakal siap untuk menghadapi tantangan dan risiko yang bakal dihadapi, sehingga rasa malas dan rasa takut akan siap dan mudah untuk diatasi. Yang kedua adalah mencari teman atau lingkungan yang positif. Iya, terkadang seseorang itu berada dalam zona nyaman juga karena pengaruh lingkungan, pergaulan, dari suatu komunitas atau pertemanan yang toksik. Hal tersebut sesuai dengan sebuah ungkapan bijak yang mengatakan bahwa kita adalah dengan siapa kita bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang yang pemalas, maka kita pun juga akan menjadi orang pemalas. Ketika kita bergaul dengan orang yang rajin, maka kita pun juga akan menjadi orang yang rajin. Ketika kita bergaul dengan orang yang sukses, maka kita pun juga akan tertular kesuksesannya. Sehingga kita perlu keluar untuk mencari lingkungan yang lebih positif, yang selalu memberikan warning kepada kita tentang goals kita ke depannya. Yang ketiga adalah small things, yaitu melakukan sesuatu dari hal-hal yang kecil. Keluar dari zona nyaman itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ini adalah persoalan habits yang harus dilawan dengan habits pula, tentu dengan habits yang lebih positif. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Lakukan dengan konsisten hingga menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian lakukan langkah selanjutnya, hingga pelan-pelan kita akan keluar daripada zona nyaman. Sebaliknya, kebiasaan melakukan sesuatu dengan hal-hal yang besar sekaligus hanya akan membuat diri kita berada dalam kebosanan, merasa jenuh, sehingga kita pun juga akan kembali ke dalam zona nyaman karena merasa bahwa zona tersebut akan lebih baik buat kita. Yang keempat,
Jangan takut untuk salah. Kebiasaan takut untuk salah ini membuat seseorang sulit untuk grown up. Tidak mau orang lain mengetahui kekurangannya dan menilai kesalahannya. Padahal kesalahan itu merupakan langkah awal untuk menuju fase kebenaran. Dan setiap orang pasti akan melewati fase kesalahan ini untuk menuju ke fase kebenaran. Jadi, don't be afraid to be wrong. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Yang kelima adalah memperluas zona nyaman. Langkah yang terakhir untuk keluar dari zona nyaman ini adalah dengan memperluas zona nyaman. Maksudnya adalah, jika awalnya kita hanya merasa nyaman pada kondisi yang membuat kita nyaman saja, maka kita pun juga harus membuat diri kita nyaman pada kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Sehingga sesulit apapun aktivitas yang kita lalui, akan terasa lebih mudah dan lebih siap untuk kita hadapi. Ada sebuah quotes mengatakan bahwa, if you want to succeed, then you must be comfortable with uncomfortable conditions. Jika kamu ingin sukses, maka kamu harus nyaman dengan kondisi yang membuatmu tidak nyaman. Sekarang hanya ada dua pilihan buat kita. Bersenang-senang hari ini, bersakit-sakit di kemudian hari, atau sebagaimana kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup adalah soal pilihan. Masa muda adalah waktunya kita untuk produktif, menemukan passion, mengasah skill, dan mempelajari banyak hal baru dari apa yang pernah kita dapatkan. Manfaatkanlah selagi memiliki fisik yang masih kuat, sebagai persiapan di hari tuamu yang lebih cemerlang. Ayo kita berkomitmen hari ini untuk keluar dari zona nyaman, dan buat teman-teman yang mempunyai tips untuk bisa keluar dari zona nyaman, boleh dong untuk saling berbagi, dan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.